Episode keempat serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada episode keempat ini, kita masih berada di topik pertama yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan lambangnya. Setelah itu, kita juga sudah belajar operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, serta operasi pengurangan bilangan bulat. Pada episode keempat ini, kita akan mempelajari operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Bagi teman-teman yang belum berdoa, silakan pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, silakan lanjut menonton video ini. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membuat catatan-catatan hal-hal penting yang ada di video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Submateri pertama yang akan kita pelajari pada episode keempat ini adalah perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Namun sebelum itu, akan kita review sebentar tentang prinsip perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya perkalian antara 2 dikalikan 3, atau bisa disebut dengan 2 tigaan, yang berarti 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali, 1, 2, hasilnya 6. Contoh lainnya adalah perkalian antara 3 dikalikan dengan 6, yang berarti 6 tigaan, atau 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, hasilnya 18. Setelah itu, kita akan coba terapkan prinsip perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya pada kasus 3 dikalikan dengan negatif 5, yang berarti negatif 5 tigaan, atau negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, dan hasilnya adalah negatif 15. Contoh lainnya adalah perkalian antara 4 dikalikan dengan negatif 8, yang berarti negatif 8 empatan, atau negatif 8 ditambah negatif 8 ditambah negatif 8 ditambah negatif 8 sebanyak 4 kali, dan hasilnya adalah negatif 32. Cara sederhana perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dapat dirumuskan: A dikalikan dengan negatif B, maka hasilnya adalah negatif A dikalikan B. Selanjutnya kita akan mempelajari perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, atau kebalikan dari submateri pertama. Coba perhatikan perkalian berikut ini. 3 dikalikan 2 berarti 2 tigaan, yang hasilnya 6. Setelah itu kita runtut, mengalihkan 2 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Perhatikan antara 6 dengan 4. Selisihnya adalah 2, atau nilai 6 berkurang 2 menjadi 4. Coba kita runtut lagi urutannya. 1 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Kita lihat, selisih antara 4 dengan 2 adalah 2, atau berkurang 2. Setelah itu, kita akan mengalihkan 0 dengan 2. Hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, antara 2 dengan 0 berkurang 2. Setelah itu, kita akan melanjutkan untuk mengalihkan urutannya secara turun. Atau, kita akan mengalihkan negatif 1 dengan angka 2. Kita perhatikan dari atas ke bawah, ketika urutan perkaliannya menurun, hasilnya juga akan berkurang terus-menerus, sebanyak 2 satuan. Begitu juga ketika kita mengalihkan negatif 1 dengan 2, hasilnya juga akan berkurang 2. Atau 0 dikurangi dengan 2, berarti hasilnya adalah negatif 2. Begitu juga ketika kita mengalihkan angka negatif 2 dengan negatif 2, hasilnya nantinya akan berkurang 2 kembali, atau negatif 2 berkurang 2 menjadi negatif 4.
Hal yang sama juga berlaku ketika negatif 3 dikalikan dengan 2. Nilainya akan berkurang kembali dari negatif 4 berkurang 2 menjadi negatif 6. Cara sederhana dapat dirumuskan negatif A jika dikalikan dengan B, maka hasilnya adalah A dikalikan dengan B seperti biasa dan diberi tanda negatif. Submateri ketiga yang akan kita pelajari adalah perkalian dua bilangan bulat negatif. Kita perhatikan kembali perkalian urutan bilangan berikutnya. Negatif 2 dikalikan dengan 3, seperti pada prinsip sebelumnya, hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya kita akan mengurutkannya dengan mengalikan negatif 2 dengan angka 2. Negatif 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4, dan tandanya adalah negatif. Perhatikan, dari negatif 6 ke negatif 2, maka nilainya bertambah 2. Selanjutnya, kita akan mengalihkan negatif 2 dengan 1, dan hasilnya negatif 2. Perhatikan kembali, angka hasil bertambah lagi menjadi 4. Maaf, angka hasil bertambah dari negatif 4 menjadi negatif 2 atau bertambah 2. Setelah itu, coba kalikan negatif 2 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Atau angka hasil bertambah lagi 2 satuan. Selanjutnya, kita akan mengalihkan negatif 2 dengan negatif 1. Seperti sebelumnya, pola yang sama juga berlaku di sini. Artinya, hasil perkalian negatif 2 dengan negatif 1, hasilnya adalah bertambah 2. Dari 0 bertambah 2 berarti hasilnya adalah 2 bertanda positif. Setelah itu, coba kita akan kalikan negatif 2 dengan negatif 2, maka hasilnya seperti pola di atas, hasilnya akan bertambah 2 lagi. 2 ditambah dengan 2, maka hasilnya 4. Jika kita tambahkan lagi, atau jika kita kalikan negatif 2 dengan urutan selanjutnya yaitu negatif 3, maka hasilnya dari 4 akan bertambah 2 menjadi 6 dengan tanda positif. Secara sederhana dapat dirumuskan jika dua bilangan negatif dikalikan atau negatif A dikalikan dengan negatif B, maka hasilnya adalah positif. A dikalikan dengan B. Submateri selanjutnya yang akan kita pelajari adalah perkalian bilangan bulat dengan angka 0, 1, dan negatif 1. Pada perkalian dengan angka 0, ketika suatu bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Contohnya, misal 2 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Apapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Selanjutnya, ketika suatu bilangan atau sebut saja A dikalikan dengan angka 1 atau dibalik, ketika 1 dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah A dan tandanya tetap. Namun sebaliknya, jika suatu bilangan A dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah lawan bilangan A atau negatif A. Atau jika negatif 1 dikalikan suatu bilangan A, hasilnya adalah negatif A. Tanda hasil adalah berubah, atau tanda hasil adalah lawan bilangan yang dikalikan dengan negatif 1. Setelah belajar berbagai jenis perkalian, kita akan mempelajari atau kita akan meringkas terlebih dahulu operasi perkalian bilangan bulat. Pertama, perkalian bilangan bulat dengan tanda sama, hasilnya bertanda positif. Bertanda sama itu artinya jika positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif, atau jika negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya juga positif. Prinsip kedua, perkalian bilangan bulat dengan tanda berbeda, hasilnya bertanda negatif. Contohnya, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, atau sebaliknya, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Prinsip ketiga, perkalian bilangan bulat dengan 0, hasilnya adalah 0. Bilangan bulat apapun, baik positif maupun negatif ataupun 0,
jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Prinsip keempat adalah perkalian bilangan bulat dengan angka 1, hasilnya adalah tetap. Artinya, misal suatu bilangan 5 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 5, tandanya tidak berubah. Begitu juga jika negatif 4 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap negatif 4, tanda negatifnya tidak hilang. Begitu juga ketika 0 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 0. Prinsip selanjutnya atau prinsip kelima, perkalian bilangan bulat dengan negatif 1, maka tandanya tanda hasil berubah. Contohnya misalnya negatif 5 dikalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah tanda negatif 5 berubah menjadi positif, jadi hasilnya positif 5. Begitu juga ketika misalnya negatif 6 dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya positif 6. Jika 7 bertanda positif dikalikan dengan negatif 1, hasilnya dari positif menjadi negatif. 7 menjadi negatif 7. Submateri selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Sifat pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Artinya, jika bilangan bulat A dikalikan dengan bilangan bulat B, hasilnya sama saja ketika kita membalikannya, yaitu B dikalikan dengan A. Contohnya, 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Begitu juga ketika kita balik, 3 dikalikan 2 hasilnya juga akan 6. Sifat kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ketika 3 bilangan atau lebih dikalikan, maka urutan perkalian tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, jika A dikalikan B dikalikan dengan C, kita bisa mengalihkan B dengan C terlebih dahulu, baru setelah itu dikalikan dengan A. Atau, kita juga bisa mengalihkan A dengan B terlebih dahulu, setelah itu baru dikalikan dengan C. Contohnya, operasi perkalian antara 4 kali 5 kali 6. Kita akan mencoba mengoperasikannya dengan mengalihkan yang akhir terlebih dahulu, atau 5 dikalikan 6 terlebih dahulu, setelah itu baru dikalikan dengan 4. Hasilnya, 4 ditulis kembali, dan hasil perkalian 5 dan 6 adalah 30. Setelah itu, baru kita kalikan 4 dengan angka 30, hasilnya 120. Kita coba mengubah urutan perkaliannya. Kita akan mengalihkan 4 dengan 5 terlebih dahulu, setelah itu baru dikalikan dengan 6. 4 dikalikan dengan 5 hasilnya 20, dan 20 dikalikan dengan 6 hasilnya 120. Perhatikan hasilnya sama meskipun urutan operasi perkaliannya berbeda. Prinsip selanjutnya atau prinsip ketiga adalah unsur identitas perkalian. Unsur identitas pada perkalian adalah angka 1. Apapun bilangan bulatnya, jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya tetap sama. Contohnya, ketika kita mengalihkan angka 5 dengan angka 1, hasilnya tetap 5. Ataupun, jika dibalik, angka 1 dikalikan dengan 5, hasilnya tetap 5. Prinsip selanjutnya atau prinsip keempat adalah kebalikan suatu bilangan bulat. Kebalikan dari suatu bilangan bulat A adalah bilangan seper A. Jika kedua bilangan bulat atau suatu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat kebalikannya, nilainya adalah 1. Contohnya, jika bilangan bulat A dikalikan dengan seper A, maka hasilnya 1. Begitu juga jika nilai seper A dikalikan dengan kebalikannya, nilainya juga tetap 1. Contohnya adalah bilangan 3. 3 dikali dengan kebalikan dari 3, kebalikan dari 3 adalah sepertiga. Hasilnya 1. Atau, jika sepertiga dikali kebalikan dari sepertiga, yang berarti 3, nilainya juga 1. Prinsip nomor 5 adalah sifat tertutup pada perkalian. Jika suatu bilangan bulat A dikalikan dengan bilangan bulat B, maka hasilnya adalah bilangan bulat C. Setelah itu, prinsip nomor 6 pada sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan, ketika kita mengalihkan P dikalikan dengan hasil penjumlahan Q dengan R, maka operasinya begini. Bisa teman-teman menggunakan perkalian silang. P dikalikan dengan Q terlebih dahulu, setelah itu
baru dijumlahkan dengan hasil perkalian P dengan R. Contohnya adalah perkalian 2 dikalikan 3 ditambah 5. Jika kita menjumlahkannya langsung, berarti 2 dikalikan dengan hasil penjumlahan 3 ditambah 5. Jumlah 3 ditambah dengan 5 adalah 8. 2 dikalikan 8 hasilnya berarti 16. Hasil tersebut pasti akan sama ketika kita mengalikannya dengan menggunakan sifat distributif. 2 dikalikan 3 terlebih dahulu, baru setelah itu ditambah dengan hasil perkalian 2 dengan 5. Jika ditulis seperti ini, 2 dikalikan 3, setelah itu ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya 2 dikalikan 3, 6, 2 dikalikan 5, 10. 6 ditambah 10 hasilnya 16. Sifat operasi yang ketujuh adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Jika P dikalikan Q dikurangi R, maka hasilnya adalah sama saja dengan P dikalikan Q terlebih dahulu, setelah itu dikurangi dengan hasil perkalian P dengan R. Contohnya, ketika kita mengalikan 12 dikali dengan hasil pengurangan 5 dengan 3, maka hasilnya adalah 12-nya ditulis terlebih dahulu, dikalikan dengan 5 kurangi 3, 2. 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Sekarang kita coba gunakan prinsip distributif perkalian terhadap pengurangan. 12 dikalikan 5 dikurangi 3. 12 dikalikan 5 terlebih dahulu, setelah itu baru dikurangi dengan 12 dikalikan 3. 12 dikalikan dengan 5 hasilnya 60, dikurangi 12 dikali 3 hasilnya 36. Jadi 60 dikurangi 36, hasilnya adalah 24. Artinya, baik menggunakan pengurangan terlebih dahulu setelah itu dikalikan atau menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, hasilnya tetap sama. Setelah belajar operasi perkalian dan sifat-sifat operasi pada perkalian bilangan bulat, teman-teman bisa belajar lebih lanjut dengan cara mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Pembahasan soal latihan ini dapat teman-teman lihat pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.